Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Okawai. Sebelumnya mohon maaf, kemarin saya harus jadi satpam karena istri kakak sepupu saya lahiran, jadinya nggak bisa upload. Tapi alhamdulillah sudah bebas aing. Oke, tak perlu lama-lama. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe aja, like dan nyalakan notifikasi agar dinotif video-video terbaru. Terima kasih. Di video kemarin, Wrath sudah masuk ke mode super saiyanya hingga mencapai statik 99999, bahkan melebihi Ariel dalam kondisi primanya. Statik ini berhasil membunuh Iena dengan sangat mudah. Kita akan diperlihatkan dari sudut pandang Ariel. Saat ini, Ariel sangat berkeringat alias mulai panik, disebabkan Sophia menghadapi musuh yang terkuat menurut Ariel. Apa alasannya? Sudah pasti air. Iena dapat memanipulasi aliran air di sekitarnya. Bahkan di dalam tubuh manusia juga dapat dikendalikan oleh Iena jika manusia itu berada di dalam air. Oleh sebab itu, Ariel meminta kepada Wrath agar membantu Sophia. Alhasil, Ariel sangat terkejut bahwa Iena yang ia anggap sebagai naga terkuat dikalahkan dengan begitu mudah oleh super saya Wrath. Selanjutnya, Ariel mengamati gerak-gerik naga api dan naga petir yang akan bertarung lagi melawan Ratu Teratek yang tersisa. Pertempuran naga api dan naga petir versus dua Ratu Teratek. Pertempuran itu terjadi di dalam labirin besar Ero. Sebelumnya, Ratu Teratek dikalahkan dengan sangat mudah saat berada di depan gerbang labirin besar Ero. Itu dikarenakan tempatnya terlalu terbuka. Tapi berbeda saat ini, naga api dan naga petir mengalami kesulitan saat menghadapi dua Ratu Teratek sekaligus di dalam goa vertikal. Di medan tersebut sudah dipasang banyak jaring laba-laba, sehingga membuat pergerakan naga api dan naga petir terhambat. Scene berpindah pada Ariel yang sangat khawatir jika di goa vertikal kedatangan Nia si naga es yang dapat dengan mudah membekukan jaring laba-laba. Ariel tak habis pikir dan merasa gelisah. Mengapa Dustin mengirim naga api dan naga petir bertarung di medan sempit, terutama bagi naga petir yang gerakannya sangat lincah. Di pikiran Ariel saat ini hanyalah kekhawatiran yang terus-menerus datang padanya, mulai dari Nia yang mungkin akan muncul dan membantu naga api dan naga petir. Selanjutnya Hyuban dan naga hitam yang tidak tampak sama sekali di pertarungan akhir. Scene berpindah lagi pada pertempuran naga api dan naga petir melawan dua Ratu Teratek. Saat ini, dua Ratu Teratek sudah kedatangan bala bantuan, yaitu 4 laba-laba boneka. Sedangkan di kubu naga api dan naga petir, pasukan mereka mulai berkurang banyak akibat pertempuran sebelumnya di goa vertikal. Naga api yang melihat bala bantuan dari kubu musuh, ia langsung mengeluarkan semburan apinya dan membakar semua jaring laba-laba. Semburan naga api ditahan oleh Ael dengan skill air beracunnya. Phil, Sael, dan Ril menyerang ke arah naga api. Serangan mereka bertiga tidak terlalu fatal, karena statik pada naga api melebihi laba-laba boneka dalam segi individu. Tapi saat ini adalah pertempuran atau peperangan, sehingga walaupun serangannya tidak terlalu signifikan damage-nya, tapi tetap saja jika terus-menerus terkena serangan, lama-kelamaan HP atau HP darah naga api akan habis. Naga api mulai menjaga jarak dari 4 laba-laba boneka. Pertempuran terus berlanjut hingga serangan yang dilancarkan oleh Sael berhasil mengenai sayap naga api. Naga petir yang melihat sobat karibnya tertekan, yang memutuskan menyentrum tubuhnya sendiri agar jeratan jaring laba-laba di tubuhnya bisa terlepas. Naga petir datang membantu naga api. Lalu 4 laba-laba boneka mengeluarkan sihir gelap dan benang tipis tak kasat mata untuk mengikat dua naga tersebut. Naga api sempat membakar tubuh 4 laba-laba boneka, tapi seperti namanya itu hanyalah boneka saja. Di dalam boneka ada laba-laba yang mengendalikannya. Selanjutnya 4 laba-laba boneka yang sudah kehilangan cangkangnya, mereka terus menyerang dua naga tersebut yang sudah terikat oleh benang tipis. Luka parah mulai kelihatan di kubu naga, hingga pada akhirnya kematian menimpa pada naga api dan naga petir akibat serangan beruntun yang dilancarkan laba-laba boneka tanpa henti. Ariel yang sudah menyadari bahwa naga api dan naga petir telah tiada, ia memanjatkan doa kepada mereka berdua.
karena dahulu sekali mereka berdua adalah teman lama Ariel. Di akhir pertempuran, Ariel sangat ingin empat laba-laba boneka mendapat kembali bonekanya yang dibuat oleh Shirouri. Tapi ketika Ariel sedang berharap Shirouri kembali, tiba-tiba suara asing terdengar oleh Ariel. Suara itu adalah Ogiwara yang mempunyai skill telepati tingkat lanjut. Ogiwara membawa kabar buruk. Scene berpindah pada Dustin. Scene ini terjadi sebelum pertempuran naga api dan naga petir versus 2 ratu teratek. Sebelumnya di luar gerbang, dua naga tersebut dengan mudah menang melawan ratu teratek. Tapi mereka berdua kehabisan SP atau stamina point, sehingga mereka berdua perlu istirahat. Tapi Dustin mengirim mereka lebih awal tanpa istirahat. Alasannya karena Dustin tidak bisa menghubungi Iena yang sedang bertarung di dalam labirin besar Elro. Dustin hanya bisa yakin bahwa Iena telah tiada. Tapi rencana yang dilakukan Dustin, yaitu mengirim dua naga tua elemen api dan naga petir, berakhir sia-sia. Mereka berdua telah tiada. Dustin saat ini hanya bisa bingung dan pasrah bahwa bidak-bidak kuatnya satu persatu telah musnah. Akan tetapi tiba-tiba suara Ogiwara juga terdengar oleh Dustin. Ogiwara membawa pesan, yaitu berisikan tentang dewa jahat akan menghilangkan setengah umat manusia. Tidak peduli siapa pemenangnya, antara dewa putih melawan dewa hitam. Dustin yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba suara Sun terdengar di kepalanya. Rupanya Ogiwara sudah membuat grup telepati dengan beranggota Sun, Ariel, Irins, Okachan, Naga Hitam, dan Dustin. Singkat saja, mereka semua saling berkenalan satu sama lain. Irins langsung memberitahukan bahwa dewa jahat bukanlah Shirouri, melainkan Di. Dustin yang dulunya sempat mendengar sedikit tentang Di dari Guli, ia mengingat jika Di menjadi musuh, kata Guli, maka kesempatan menang itu tidak ada. Alhasil percakapan grup mereka telah usai. Irins berkata, buka sistem. Mungkin dengan membuka sistem kita semua bisa teleportasi ke tempat Di. Karena sistem dibuat oleh Di pasti ada jalannya. Tapi ide yang dilontarkan oleh Irins jelas sekali memiliki peluang yang sangat kecil. Sebab saat ini pintu sistem telah dijaga oleh Ariel, sang raja iblis terkuat sepanjang sejarah. Dustin berkata, apa kau gila? Mana mungkin Ariel membiarkan kita masuk? Irins berkata, populasi manusia akan menghilang, bukan mati. Itu berarti tidak akan ada orang yang bisa bereinkarnasi lagi. Akhirnya mereka bernegosiasi dengan Ariel, tapi jawaban Ariel sudah pasti tidak. Sebagai catatan, ada kesamaan dalam rencana Dewa Putih, yaitu Shirouri dengan rencana Wakabahiro atau Dewa Jahat Di. Rencana Shirouri membunuh setengah populasi manusia. Itu berarti jiwa yang telah dibunuh tidak akan hilang. Berbeda dengan Di yang menghilangkan setengah populasi manusia, alias jiwa mereka akan menghilang dan tidak bisa bereinkarnasi. Kita lanjut ke cerita. Setelah Irins gagal meyakinkan Ariel dengan negosiasinya, kini Sun yang melakukan negosiasi kepada Ariel. Sun yang merupakan pahlawan berkata, populasi manusia akan menghilang beserta jiwa mereka. Aku ingin kau membiarkan kami masuk ke sistem. Aku berjanji bahwa kami semua tidak akan merugikan kubu Dewa Putih. Ariel menjawab, sudah aku bilang tidak, Yamada-kun. Meskipun kau reinkarnator dan berteman dengan Shirouri, tapi kami semua sudah memiliki misi tujuan yang harus kami capai. Kalian semua orang asing, bukan dari dunia ini. Sun menjawab, tolong jangan beranggapan kami orang asing. Kami juga hidup di sini saat ini untuk masa depan. Tapi jawabannya sama dengan sebelumnya, yaitu tidak. Dirasa Sun telah gagal membujuk Ariel, akhirnya sang guru nongol di grup telepati. Okachan bertanya, mengapa kamu ingin membunuh setengah populasi manusia? Terlebih lagi, Dewa Jahat Di juga ingin menghilangkan setengah populasi manusia. Apa alasannya? Ariel menjawab, mungkin benar, aku tidak pernah bertemu langsung dengan Di. Tapi yang kudengar dari Shirouri, bahwa Di adalah dewa jahat yang hobinya mencari kesenangan semata. Bagi dia, dunia isekai tidak lebih seperti mainan baginya. Wajar jika mainan itu akan dibuang jika sudah mulai bosan. Semua yang ada di grup sangat terkejut dengan jawaban dari Ariel mengenai Di.
Sun yang masih tetap berjuang akhirnya meminta kepada Ariel agar Ariel membujuk Shiraori dan Gully bekerja sama melawan Di. Ariel menjawab, itu mustahil, apakah kalian ingin mengorbankan Dewi Sharia lagi? Memang benar Dewa, dia sangat adil, tapi adil itu diperlukan jaminan yang setimpal. Apakah kalian punya jaminan itu? Seperti yang kita tahu, Gully menjadi administrator atas keinginannya sendiri demi sang ayang, yaitu Dewi Shariel, agar manusia tidak menggunakan energi MA yang berlebihan, sehingga dia membuat sistem atas permintaan Gully. Tapi hasilnya semakin kesini tubuh Shariel mulai menghilang sebagian. Setelah lama berdiskusi, akhirnya Ariel mengundang mereka semua menuju labirin besar Ero. Ariel ingin bertanya langsung kepada Di tentang World Quest. Jika itu benar bahwa dia akan memusnahkan manusia, apa gunanya Shiraori bertarung melawan Gully? Singkat cerita, akhirnya Hyrins dan kawan-kawan tiba di depan gerbang labirin besar Ero, dan ada Balto sebagai wakil kaum iblis ikut partisipasi. Di depan gerbang sudah ada Wrath yang tidak masuk ke mode Super Saya. Wrath menyambut mereka atas perintah Raja Iblis Ariel. Lalu Wrath menyuruh mereka agar segera menaiki Ratu Teratek, supaya tidak memakan waktu lama agar bisa sampai di lokasi sistem. Party Hyrins beranggotakan yaitu Hyrins, Dustin, Ronan, Balto. Sedangkan party harem Sun beranggotakan Sun, Katia, Faye, Yuri, Okachan, Shu, dan Hugo. Mereka akhirnya masuk ke labirin besar Ero. Alasan Wrath menyuruh mereka naik di atas Ratu Teratek karena sebagian besar lantai tengah sudah menjadi beku dan udaranya sangat dingin. Hal itu membuat sebagian manusia yang memiliki tingkat ketahanan elemen es rendah akan menjadi masalah, dan itu sangat menghambat waktu. Begitulah perkataan Wrath kepada Hyrins. Singkat cerita, mereka beristirahat sejenak, melihat kondisi dan mental para pengunjung, mulai dari Balto dan Dustin yang berbicara satu sama lain, Ronan dengan Hyrins, Sun yang dikelilingi oleh haremnya, dan Hugo yang sedang bersandar sendirian di dinding. Singkat cerita, Wrath menyuruh mereka kembali melanjutkan perjalanan. Oke kan, mungkin segini aja, dilanjutkan video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.